Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama melantunkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sholawat, hati kita menjadi sejuk, langkah kita menjadi ringan, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar cerita aneh yang ternyata benar-benar terjadi di sebuah kampung terpencil? Pernahkah kalian membayangkan seorang wali yang humoris, sederhana, bersarung, memakai sendal jepit, dan selalu merokok, tiba-tiba menerima tantangan untuk melamar jin perempuan penjaga sumur tua? Dan mengapa kisah ini layak kalian dengarkan? Karena di balik lucuannya, ada sesuatu yang membuat kita heran, tersenyum, sekaligus berpikir lebih dalam tentang perjalanan hidup dan perubahan hati. Selama 20 detik ini, biarkan rasa penasaran mengalir. Mengapa ada manusia ditantang melamar jin? Mengapa jin itu justru berubah hidupnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada hari ketika tantangan itu pertama kali terlontar? Inilah kisahnya. Mari kita mulai. Waktu itu, suasana kampung sedang ramai oleh kabar aneh. Di warung, di teras rumah warga, bahkan di depan musola, orang-orang membicarakan hal yang sama. Sebuah tantangan yang dilontarkan oleh seorang dukun kampung bernama Rono. Dukun itu dikenal suka pamer kemampuan. Padahal seringkali kemampuannya hanyalah trik yang sudah basi. Namun ia selalu ingin terlihat paling hebat. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan udara masih dipenuhi aroma embun, Rono berdiri di tengah lapangan kecil dekat rumah warga. Dengan suara yang dibuat seolah berwibawa, ia memanggil wali Paidi yang saat itu sedang duduk santai di teras rumah sambil merokok. Paidi menghirup rokoknya dan menghembuskan asap perlahan. Ia memakai sarung yang sedikit miring karena duduk terlalu santai, kemeja tipis yang warnanya mulai pudar, serta sendal jepit yang salah satu talinya sudah hampir putus. Namun wajahnya tetap berseri. Tidak pernah ada hari ketika Paidi tampak terburu-buru atau tegang. Ketika orang-orang berkumpul, Rono pun berkata dengan lantang, "Paidi, kalau kamu memang lebih sakti dari aku, coba buktikan. Lamarlah jin perempuan penjaga sumur tua di hutan itu. Kalau berani." Orang-orang langsung ribut. Ada yang memegang kepala karena takut membayangkan sumur itu. Ada yang menelan ludah. Ada juga yang justru tertawa kecil, karena mereka tahu Paidi biasanya menanggapi hal aneh dengan cara yang lebih aneh lagi. Paidi berdiri pelan, menepuk debu dari sarungnya, dan berjalan ke arah kerumunan. Rokoknya masih menyala. Suasana menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban Paidi. Ia memandangi Rono sambil tersenyum tipis. Hanya melamar. Begitu saja. Kenapa tidak dari dulu? Tentu saja warga semakin bingung. Melamar jin bukan sekadar menakutkan, tetapi juga tidak masuk akal. Namun Paidi tidak tampak gentar. Tidak ada raut serius di wajahnya. Seakan ia hanya diminta membeli cabai ke warung sebelah. Rono semakin besar kepala. Ia menyilangkan tangan dan berkata, "Aku ingin lihat keberanianmu, Paidi. Sumur itu sudah lama dikenal angker. Jin perempuan yang menjaganya tidak pernah membiarkan siapapun mendekat." Warga mulai merasa gelisah. Ada seorang ibu yang memegang tangan anaknya sambil berbisik agar menjauh dari perdebatan itu. Ada juga seorang bapak yang mundur sedikit karena tidak ingin terlibat kalau seandainya jin itu tiba-tiba muncul. Suasana berubah seperti menanti badai. Namun Paidi hanya terkekeh. "Baik, nanti sore saya pergi. Tidak usah ramai-ramai mengantar. Kalau saya bawa hantaran lamaran, berat juga nanti." Warga tidak tahu apakah Paidi sedang bercanda atau serius. Tetapi dari cara ia berjalan kembali ke teras rumahnya, mengangkat cangkir kopi, dan kembali merokok dengan santai,
Semua orang tahu satu hal, Pak Idi tidak main-main. Bahkan jika yang ia hadapi adalah jin penjaga sumur paling angker di kampung itu. Setelah kabar itu menyebar, orang-orang mulai membicarakannya dengan nada penasaran. Ada rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang semakin besar. Bagaimana mungkin seorang manusia berniat melamar jin? Apalagi jin perempuan yang terkenal tidak pernah menunjukkan wujudnya kecuali untuk menakut-nakuti orang yang nekat mendekati sumur. Sore pun perlahan mendekat. Matahari mulai condong ke barat, memberikan warna oranye lembut yang menutupi perkampungan. Angin bertiup lebih pelan, seolah tahu akan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dan di tengah semua itu, Wali Pak Idi berdiri sambil menepuk sarungnya, siap memulai perjalanan. Namun sebelum ia melangkah ke hutan, ia menengok sebentar ke arah warga yang mengintip dari balik pintu rumah mereka. Doakan saya, kalau jin itu mau, saya pulang bawa calon. Kalau tidak mau, ya paling saya bawa angin malam. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa gugup. Tetapi satu hal pasti, sejak saat itu, rasa penasaran mereka semakin kuat. Apa yang akan terjadi ketika Pak Idi tiba di sumur tua itu? Apa yang akan ia hadapi di sana? Dan apakah jin perempuan itu benar-benar akan muncul? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban dari perjalanan yang baru saja dimulai. Sore itu datang dengan langkah perlahan, seolah mengetahui bahwa seorang manusia bernama Wali Pak Idi sedang bersiap melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh warga kampung. Matahari menggantung rendah, memancarkan cahaya hangat yang semakin lama semakin memudar. Udara berubah tenang, seperti sedang menanti sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Idi berdiri di depan rumahnya sambil menghembuskan asap rokok yang melayang tipis ke langit. Sarungnya digulung sedikit di bagian bawah agar tidak tersangkut saat berjalan ke hutan. Kemejanya tidak rapi, tapi bersih. Sendal jepitnya berbunyi setiap kali ia melangkah. Tidak ada tanda kegelisahan di wajahnya. Justru ia tampak menikmati suasana sore itu. Beberapa warga mengintip dari balik pagar dan jendela. Mereka tidak berani mendekat karena takut dianggap ikut-ikut dalam urusan jin penjaga sumur. Namun rasa penasaran membuat mereka sulit diam. Semua mata mengikuti Pak Idi ketika ia mulai berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Pak Idi menyalakan rokok baru. Ia berjalan santai, seperti hendak mencari angin sore, bukan menuju tempat paling angker di kampung itu. Di sepanjang perjalanannya, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Burung yang biasanya berkicau kini terdengar lebih pelan, seolah sedang memperhatikan langkah Pak Idi. Bahkan angin yang biasanya bertiup liar di antara pepohonan kini bergerak lembut, seperti sengaja menyingkir dari jalannya. Beberapa langkah memasuki hutan, ia melewati pohon beringin tua yang menjadi batas antara wilayah kampung dan wilayah yang dianggap tidak boleh dimasuki sembarang orang. Banyak cerita yang beredar tentang pohon itu. Ada yang bilang pernah melihat bayangan melintas saat malam tiba. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah sumur tua di balik pohon tersebut. Namun Pak Idi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia justru berhenti sejenak di bawah beringin itu dan menepuk batang pohonnya. "Saya lewat dulu, mau melamar sedikit." Ucapannya melayang ringan, seperti angin yang berhembus. Perjalanan semakin dalam. Jalan setapak berubah menjadi tanah lembab. Semak yang jarang dilewati mulai menyentuh bagian bawah sarung Pak Idi. Aroma hutan terasa semakin pekat, bercampur antara tanah basah dan dedaunan tua. Suara serangga mulai terdengar, kadang melengking, kadang hanya berdengung pelan. Sesekali Pak Idi mengusap keningnya yang sedikit berkeringat. Bukan karena takut, tetapi karena hutan mulai terasa pengap. Rokok di tangannya terbakar setengah, namun tetap menyala stabil. Ia melangkah dengan irama tetap, tidak tergesa-gesa dan tidak pula melambat. Di tengah perjalanan, seekor monyet kecil melompat ke dahan rendah di dekatnya. Binatang itu memandang Pak Idi lama,
seakan penasaran mengapa seorang manusia berjalan sendirian menuju tempat berbahaya. Pak Idi tersenyum. "Tenang, saya tidak cari masalah, hanya cari calon." Monyet itu memiringkan kepala seolah tidak mengerti, lalu melompat pergi. Pak Idi melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Namun setelah beberapa puluh langkah, suasana berubah lebih sunyi. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara burung, tidak ada ranting patah. Hutan menjadi sunyi seperti menahan napas. Pak Idi berhenti. Ia menghembuskan asap rokok perlahan sambil memandangi jalan di depannya. Sudah dekat, gumamnya. Ia benar. Sumur tua itu tidak jauh lagi. Orang yang pernah mendekat ke sana selalu mengatakan bahwa udara di sekitarnya terasa berbeda. Ada hawa dingin yang muncul tiba-tiba. Ada perasaan seolah sedang diperhatikan dari balik pepohonan. Dan perlahan, hawa itu mulai menyelimuti Pak Idi. Udara yang tadi panas kini berubah menjadi dingin menusuk. Tanah di bawah kakinya seakan lebih lembab, bahkan sedikit licin. Ranting-ranting kering yang biasanya berjatuhan, kini tidak ada satupun yang bergerak. Seakan semuanya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Idi menghisap rokoknya dalam. Ia tidak berhenti berjalan. Tidak ada raut takut. Namun di balik tatapan santainya, ada kewaspadaan yang muncul pelan-pelan. Setiap langkah mendekatkannya pada sesuatu yang tidak diketahui. Setiap detik membawa suasana semakin sunyi. Dan setiap hembusan angin yang tidak terasa justru semakin menguatkan tanda bahwa ia kini memasuki wilayah yang dijaga oleh makhluk yang selama ini hanya diceritakan dalam bisik-bisik warga. Beberapa meter sebelum sumur tua tampak, Pak Idi berhenti lagi. Ia merasakan bulu kuduknya sedikit berdiri. Tidak karena takut, tetapi karena energi asing yang menyelimuti kawasan itu terasa semakin kuat. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih gelap. Lumut menempel lebih tebal. Tanahnya seolah pernah lama tidak disentuh cahaya matahari. Hening itu semakin dalam. Dan di balik hening itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang menyadari kedatangan Pak Idi. Dengan satu tarikan napas panjang, Pak Idi melangkah melewati semak terakhir. Dalam bayangan senja yang redup, sumur tua itu akhirnya terlihat. Berdiri diam di tengah hutan, bagaikan mulut bumi yang sudah lama menunggu seseorang datang menghampirinya. Ketika langkah wali Pak Idi mendekati sumur tua itu, suasana berubah semakin pekat. Cahaya sore yang masih tersisa seolah tertahan di batas pepohonan, enggan memasuki area gelap di sekitar sumur. Udara dingin mengalir pelan, seperti napas panjang yang tak terlihat. Sumur tua itu berdiri diam. Batu-batunya dipenuhi lumut hijau pekat, seakan telah menyimpan cerita berabad-abad di dalam kedalamannya. Pak Idi berhenti sekitar 3 langkah dari bibir sumur. Ia memandangi lingkarannya dengan mata tenang. Rokok di tangannya masih menyala, meski angin dingin mencoba memadamkannya. Ia tidak terburu-buru. Justru ia menikmati setiap detik keheningan yang mengemuka. Perlahan, ia mengetuk batu sumur 3 kali dengan jarinya. Suaranya terdengar pelan namun bergema aneh, seperti mengetuk dinding ruangan kosong yang sangat luas. Ketika gema terakhir memudar, udara di sekelilingnya berubah lebih dingin. Pak Idi bisa merasakan getaran halus yang merayap di tanah, seperti sesuatu sedang bangkit dari kedalaman sumur. Ia tidak mundur. Ia bahkan menghisap rokoknya lebih dalam lagi. Beberapa detik kemudian, muncul angin kecil yang seperti tiba-tiba dibuat dari bawah tanah. Angin itu berputar mengelilingi sumur, mengangkat dedaunan kering di sekitarnya, membuatnya terbang menari dalam putaran lambat. Udara hening berubah menjadi mencekam. Lalu suara itu terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin biasa. Sebuah suara perempuan, namun serak, bergema, dan terdengar seakan keluar langsung dari dasar dalam sumur. "Siapa yang berani mengusik wilayahku?" Suara itu membuat pepohonan bergidik. Daun-daun bergetar tanpa disentuh angin.
Tanah di bawah Pak Idi bergetar tipis, seolah sumur itu sedang bangun dari tidur panjangnya. Pak Idi mengangguk pelan, lalu menjawab dengan tenang. "Saya Pak Idi. Saya datang melamar." Keheningan yang terjadi setelah jawaban itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah seluruh hutan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan serangga yang biasanya tak pernah peduli kini ikut diam, seperti takut membunyikan suara di momen yang asing itu. Dari dalam sumur, hembusan udara panas keluar tiba-tiba, melawan dinginnya udara sekitar. Dalam hembusan itu, kabut tipis muncul dari bibir sumur, berputar pelan sebelum berubah menjadi bayangan samar. Bayangan itu semakin lama semakin jelas. Rambut panjang yang bergerai, mata menyala redup berwarna merah lembut. Wajah perempuan yang cantik, namun pucat seperti diselimuti kabut malam. Gaun panjang gelap yang bergerak tanpa angin. Jin perempuan itu berdiri di depan Pak Idi. Ia memandang Pak Idi dengan tatapan heran bercampur kagum. Manusia biasanya datang dengan ketakutan yang memuncak, bukan dengan sarung miring, rokok yang hampir habis, dan ekspresi santai seperti sedang menunggu becak. "Manusia," ucap Jin itu pelan namun bergema, "untuk apa kau datang dengan keberanian tanpa alasan? Mengapa kau berniat melamar makhluk sepertiku?" Pak Idi tersenyum lembut. "Saya hanya menuruti tantangan. Lagi pula katanya kamu lajang. Saya pikir tidak ada salahnya mencoba." Tatapan Jin itu berubah bingung. Ia melangkah lebih dekat, membuat hawa dingin menyelimuti Pak Idi. Namun Pak Idi tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya ketenangan yang membuat Jin itu justru semakin penasaran. "Kau tidak takut padaku?" Bukan pertanyaan, tetapi pernyataan yang dipenuhi kekagetan. Pak Idi mengibaskan abu rokok pelan. "Takut untuk apa? Kita ini sama-sama makhluk. Kamu cuma beda tempat tinggal." Jin itu tampak sangat terkejut dengan jawaban tersebut. Selama ratusan tahun menjaga sumur tua, ia hanya bertemu manusia yang lari terbirit-birit. Tidak pernah ada seorang pun yang berbicara padanya dengan suara selembut itu. Tidak pernah ada yang berani mendekati tanpa rasa takut. Hening kembali merayap. Jin itu memandang Pak Idi lama sekali, seakan mencoba membaca isi hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Jin itu tidak hanya melihat keberanian. Ada sesuatu yang lebih hangat. Sesuatu yang membuatnya berhenti memancarkan aura angker. Namun ia tidak ingin menunjukkan itu begitu cepat. Ia berkata dengan suara rendah, "Jika kau benar-benar ingin melamarku, kau harus melalui beberapa ujian. Tidak ada manusia yang bisa mendekatiku tanpa membuktikan dirinya." Pak Idi mengangguk ringan. "Ujian apa? Jalan kaki keliling sumur? Atau harus menyelam dulu ke dalamnya?" Jin itu hampir tersentak. Ia tidak menyangka Pak Idi akan menanggapi dengan seloroh seperti itu. Entah mengapa, sesuatu di dalam dirinya seakan mulai retak. Bukan retak karena marah, melainkan retak karena tertawa yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi ia menahan diri. Ia menjaga wibawanya sebagai penjaga sumur. Udara di sekitar mereka semakin dingin ketika Jin itu menatap Pak Idi. "Manusia, banyak yang masuk hutan ini dengan niat buruk, dan aku menjaga tempat ini untuk menyingkirkan mereka. Jika kau ingin melamarku, buktikan dulu bahwa niatmu tidak membawa bahaya." Pak Idi tersenyum. "Baik, tapi sebelum mulai ujian apapun, saya mau tanya satu hal." Jin itu mengangkat wajahnya sedikit, menunggu pertanyaan Pak Idi. Pak Idi menunjuk sumur itu dengan dagunya. "Air di sana bisa dipakai buat bikin kopi tidak?" Jin itu terpaku. Hutan terpaku. Bahkan sumur itu seperti ikut terdiam. Untuk pertama kalinya, Jin perempuan itu hampir kehilangan wibawanya karena pertanyaan yang begitu sederhana dan begitu manusiawi. Terlebih lagi, sangat tidak sesuai dengan situasi menegangkan yang ia coba bangun. Pak Idi tetap santai, menunggu jawaban.
Dan di dalam suasana aneh itu, muncul sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemuan antara manusia dan jin. Sebuah rasa penasaran, sebuah awal perubahan, dan sesuatu yang bahkan jin itu sendiri belum menyadari akan mengguncang hidupnya. Hening yang menggantung di sekitar sumur tua itu terasa semakin berat. Jin perempuan penjaga sumur berdiri memandangi Wali Paidi dengan tatapan sulit ditebak. Pertanyaan Paidi tentang air sumur untuk membuat kopi masih berputar di benaknya, membuat suasana yang seharusnya mencekam justru berubah aneh dan membingungkan. Paidi menghembuskan asap rokok, membiarkan kepulan tipis itu naik perlahan ke atas seperti benang putih yang mengambang. Ia menatap jin perempuan itu tanpa tekanan apapun, seolah yang sedang berdiri di depannya bukan makhluk gaib berusia ratusan tahun, melainkan tetangga yang baru ditemui di warung pagi hari. Jin itu bergerak sedikit, gaunnya bergoyang lembut tanpa ada angin. "Manusia," ucapnya. Kini suaranya lebih tenang. "Kau bertanya hal yang tidak seharusnya ditanyakan pada makhluk sepertiku. Kau bukan hanya tidak takut, kau membuatku bingung." Paidi mengangguk. "Ya, itu memang tujuan saya. Kalau saya langsung takut, nanti kamu bosan." Jin itu hampir membuka mulut untuk menjawab, namun lagi-lagi keheranan menghentikan niatnya. Ia memandangi Paidi dari atas sampai bawah, lalu berkata pelan, "Mengapa kau datang dengan santai seperti ini? Apa kau tidak memikirkan apa yang bisa terjadi padamu?" Paidi menepuk sarungnya yang sedikit berdebu. "Saya memang memikirkan kemungkinan terburuk." Ia menarik napas. "Dan kemungkinan terburuk itu cuma dua." Jin itu bertanya, "Dua apa?" "1. Saya ditolak. 2. Saya diterima." Jawaban itu membuat dedaunan di sekitar sumur seperti ikut tertegun. Jin itu tidak bisa memahami jenis keberanian seperti ini. Keberanian yang tidak muncul dari keangkuhan atau kesombongan, tetapi dari keluguan dan ketulusan yang bahkan makhluk gaib pun tidak terbiasa melihatnya. Jin itu menatap Paidi dengan lebih tajam. Suaranya kembali bergema. "Kau berniat melamarku. Apa kau tahu siapa aku sebenarnya?" Paidi menghisap rokoknya lagi. "Katanya kamu penjaga sumur. Ya itu saja yang saya tahu. Hanya itu. Hanya itu." Jin itu bergerak mendekat, dan setiap langkahnya membuat hawa dingin menebal seperti kabut malam. "Aku bukan perempuan manusia. Aku tidak hidup seperti kalian. Aku tidak memiliki masa muda, tidak memiliki masa tua. Aku menjaga tempat ini sejak sebelum kampungmu berdiri." Paidi mengangguk sambil melirik ke bibir sumur. "Ya kalau begitu kamu senior di sini." Ia menambahkan, "Cocok kalau jadi istri. Lebih berpengalaman." Jin itu terdiam lagi. Kali ini tatapannya berubah bukan karena bingung, tetapi karena tidak pernah ada manusia yang menjawab seperti itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap marah, namun ada pula sesuatu yang membuatnya ingin tertawa. Dua hal itu bertarung di dalam wajahnya, namun yang keluar hanyalah helaan napas panjang. "Manusia bernama Paidi," ucapnya. "Kau berbicara seolah lamaran itu sekadar permainan." Paidi menggeleng pelan. "Tidak, buat saya ini sungguhan. Saya datang jauh-jauh ke hutan, berjalan sampai dingin begini, hanya untuk melamar kamu. Ini serius." Jin itu melangkah memutari Paidi, mengamatinya dari segala arah. Gesturnya tidak marah, tapi waspada dan penuh selidik. "Jika kau memang serius," katanya, "apa alasanmu melamar jin sepertiku? Banyak perempuan manusia yang hidup berdampingan dengan duniamu. Mengapa memilih makhluk gaib?" Paidi menghisap rokok terakhir kali sebelum mematikan ujungnya pada batu sumur. "Pertama," ujarnya, "karena kamu satu-satunya yang ditantang dukun itu." Ia tersenyum tipis. "Kedua, saya penasaran. Katanya kamu galak. Saya ingin lihat apakah betul." Jin itu terdiam tajam, lalu berkata dengan suara rendah yang menggema di antara pepohonan,
kau melamar karena penasaran. Ya, karena tantangan. Betul, karena aku galak. Itu juga. Jin itu menatap Paidi lama sekali, lalu berkata dengan nada nyaris tak percaya. Itu alasan paling tidak masuk akal yang pernah kudengar sejak ratusan tahun aku berdiri di sini. Paidi mengangkat bahu. Namanya juga hidup. Kalau semua harus masuk akal, hutan ini sudah jadi pasar sejak dulu. Sekilas, sebuah getaran halus melintas di wajah Jin itu. Entah itu rasa terhibur, atau rasa jengkel, atau mungkin campuran keduanya. Namun sebelum ia sempat menahan diri lebih lama, ia kembali bertanya, "Jika aku menerima lamaranku, apa yang akan kau lakukan?" Paidi menjawab dengan cepat, seolah sudah memikirkannya sejak lama. "Pertama, saya ajak kamu kenalan sama warga, biar mereka tidak takut lagi. Kedua, saya ajak kamu jalan-jalan ke kampung. Ketiga, kita cari rumah kecil untuk tinggal." Jin itu mengangkat dagu. "Rumah kecil?" "Iya." "Untuk aku?" "Iya." "Kau tidak takut rumah itu akan hancur jika aku marah?" Paidi tersenyum. "Kalau kamu marah, kita tinggal bangun rumah lagi. Yang penting kamu tidak marah sama saya terus." Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, Jin perempuan itu merasakan sesuatu yang mengoyak kerasnya hati yang ia bangun selama menjaga sumur tua itu. Bukan sekadar terkejut, bukan sekadar penasaran, tapi getaran halus yang hangat, yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun ia buru-buru memutuskan hening itu. Ia memperbaiki sikapnya, menegakkan tubuhnya, memancarkan kembali sedikit aura gelap agar terlihat anggun dan berwibawa seperti penjaga sumur seharusnya. "Manusia," katanya tegas, "lamaranmu tetap tidak masuk akal. Namun aku ingin tahu, apakah ketulusanmu sungguh nyata atau hanya keberanian kosong?" Paidi menatapnya lembut. "Kamu boleh uji saya, tapi jangan terlalu berat. Sarung saya bisa sobek kalau terlalu capek." Jin itu menutup mata sejenak, mengatur kembali ketenangan dirinya, lalu berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar ingin melamarku, maka kau harus membuktikan satu hal." Paidi mengangguk. "Apa itu?" Jin itu menatapnya lurus. "Buktikan bahwa hatimu tidak membawa niat buruk. Buktikan bahwa keberanianmu bukan hanya kata-kata." Paidi tersenyum. "Kalau itu yang kamu mau, saya siap." Angin tiba-tiba bertiup. Dedauan mulai berjatuhan. Udara dingin berputar mengelilingi mereka. Jin itu bergerak mundur sedikit, menengadahkan tangan perlahan seakan membentuk sebuah ruang gaib di antara mereka. Dan dari dalam hening itu, ia berkata pelan namun penuh kekuatan, "Jika kau ingin melamarku, buktikan dulu siapa dirimu." Di hadapan Wali Paidi, sesuatu mulai berubah. Sebuah ujian akan dimulai. Dan dunia mereka berdua akan semakin terjalin dalam cara yang tidak pernah dipahami manusia maupun makhluk gaib sebelumnya. Ujian yang ditawarkan Jin perempuan penjaga sumur itu tidak langsung muncul dalam bentuk petir, api, atau makhluk mengerikan seperti yang dibayangkan warga kampung selama ini. Justru yang terjadi setelah kata-kata penuh wibawa itu keluar, adalah hening yang menebal. Udara yang dingin perlahan melunak. Cahaya sore yang hampir pada menyelinap sedikit melewati celah pepohonan, menambah warna keemasan pada area sekitar sumur tua. Wali Paidi berdiri tidak jauh dari Jin itu. Ia menyalakan rokok baru, menghirupnya perlahan, seolah sedang menunggu kereta yang datang terlambat. Jin perempuan itu mengamati gerakannya dengan bingung. Ia terbiasa membuat manusia gemetar dengan kehadirannya. Tapi kali ini, satu-satunya yang bergoyang hanyalah ujung rokok di tangan Paidi. Jin itu akhirnya berkata, "Mengapa kau begitu tenang? Aku bisa menghilangkanmu dari dunia ini kapan saja." Paidi tersenyum kecil. "Kalau kamu mau menghilangkan saya, pasti dari tadi sudah hilang."
Kamu tidak melakukan itu, berarti kamu baik. Jin itu hampir tersentak. Ia menatap Pak Idi dengan mata membesar sedikit. Aku tidak baik. Aku penjaga sumur tua. Tugasku adalah menakut-nakuti manusia yang berniat buruk. Pak Idi menjawab pelan. Tapi kamu bicara dengan saya baik-baik. Kamu tidak meneriaki, tidak menyerang, tidak marah. Kamu hanya cerita. Jin itu terdiam. Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, ia benar-benar tanpa kata. Bayangan hitam yang biasanya bergerak di sekelilingnya kini memudar. Seolah malu karena kehangatan kecil mulai muncul di hati sang penjaga sumur. Pak Idi duduk di atas batu besar tidak jauh dari sumur. Ia menepuk batu di sampingnya. Kalau kamu mau, duduk sini. Kita bicara. Ujian nanti dulu. Hati saya siap. Tapi badan saya baru saja jalan jauh. Jin itu memandangi batu itu. Ia tidak pernah duduk dekat manusia. Namun ada sesuatu dari tone suara Pak Idi yang membuatnya merasa tidak terancam. Dengan perlahan, ia bergerak dan duduk di sisi batu. Gaunnya menyentuh permukaan tanah tanpa suara, seperti kabut yang menempel di rumput. Mereka berdua duduk. Hening kembali turun. Tapi kali ini bukan hening menakutkan, melainkan hening yang seperti membuka pintu percakapan. Pak Idi menghembuskan asap rokok ke atas. Saya datang bukan untuk melawan kamu, dan bukan untuk mempermalukan kamu. Saya cuma ingin kenal. Kau ingin kenal makhluk seperti aku. Suara jin itu melembut, meski masih terdengar getaran di ujungnya. Pak Idi mengangguk. Semua makhluk itu punya cerita. Kamu pasti punya cerita juga. Jin itu menatap sumur tua. Matanya seperti menembus berabad-abad kenangan. Aku sudah lama di sini. Saat kampungmu belum ada. Saat hutan ini masih penuh binatang buas. Aku menjaga tempat ini karena dulu sumur ini adalah jalan bagi makhluk-makhluk jahat dari bawah tanah. Tugasku menutup jalur itu. Mengusir siapapun yang berniat buruk. Dan sekarang, lanjut jin itu pelan, tidak banyak yang datang. Sumur ini perlahan dilupakan. Aku tetap bertugas, tapi lama-kelamaan aku hanya sendirian. Pak Idi mendengarnya dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertekan. Hanya rasa iba yang muncul perlahan pada wajahnya. Kamu kesepian, ujarnya lembut. Jin itu ingin menyangkal, tapi kelopak matanya bergetar. Aku penjaga. Penjaga tidak boleh mengeluh. Tapi penjaga juga makhluk. Makhluk bisa merasa sepi. Jin itu menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tampak rapuh. Aura gelap di sekelilingnya melemah, berganti dengan cahaya redup yang entah dari mana datangnya. Pak Idi kemudian tersenyum. Kalau kamu kesepian, kenapa harus terus di sini sendiri? Kenapa tidak coba keluar? Lihat kampung. Banyak orang baik. Jin itu menggeleng pelan. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana caranya hidup berdampingan dengan manusia. Mereka selalu takut padaku. Bahkan sebelum aku sempat bicara. Pak Idi tertawa kecil. Ya kalau munculnya langsung dari sumur sambil dingin begini ya wajar takut. Jin itu memandang Pak Idi. Kau tidak takut? Ya, karena saya orangnya kalau takut malah mengantuk. Jadi tidak ada gunanya. Jin itu menutup mulutnya, seolah menahan tawa yang sudah lama tidak ia rasakan. Getaran kecil dari tawanya membuat udara di sekitar mereka menjadi lebih hangat. Bahkan pepohonan yang tadi terdiam seolah ikut melepas ketegangan. Pak Idi kemudian menatap sumur tua itu. Saya tahu sesuatu. Apa? Kamu bukan galak. Kamu jaga tempat ini karena tanggung jawab. Tapi mungkin kamu sudah tidak menemukan alasan untuk terus seperti itu. Jin itu memejam mata sebentar. Kadang aku ingin berhenti. Tapi aku tidak tahu mau kemana. Pak Idi tersenyum tipis. Kalau begitu, ikut saya.
Kita jalan ke kampung. Kamu bisa lihat hidup manusia. Kamu bisa lihat bahwa hidup itu tidak harus gelap. Aku ikut kau." Suara jin itu hampir seperti bisikan. "Ya, tidak sekarang. Pelan-pelan saja. Kita bicara dulu. Dari tadi kamu hanya cerita masa lalu. Sekarang saya ingin tahu satu hal." Jin itu menatapnya. "Apa itu? Cita-citamu apa?" Pertanyaan itu begitu manusiawi, begitu sederhana, tapi menghantam hati jin itu seperti cahaya yang tiba-tiba menyinari ruangan gelap. "Cita-citaku." Jin itu mengulanginya seakan kata itu asing. "Dulu aku ingin hidup damai. Ingin punya tempat yang tidak harus kutakuti atau kutakutkan. Tapi aku tidak tahu bagaimana." Pak Idi menepuk bahunya pelan. "Ya sudah, mulai dari sekarang. Kalau kamu mau hidup damai, jangan jaga sumur. Jaga kedai kopi saja." Jin itu menoleh cepat. Matanya membesar. "Kedai kopi? Iya, saya punya teman. Dia perlu orang buat bantu. Kamu bisa belajar bikin kopi, bikin kue. Nanti kamu senang. Orang juga senang. Sumur ini tidak akan marah kalau ditinggal." Jin itu menatap Pak Idi lama sekali. Sangat lama. Seakan mencari apakah Pak Idi sedang bercanda atau sungguhan. Namun Pak Idi tetap dengan raut santai yang sama, seolah menawarkan hal paling sederhana di dunia. Perlahan, bibir jin itu melengkung. Senyum kecil. Senyum yang mungkin tidak pernah ia lakukan selama berabad-abad. "Pak Idi," ucapnya pelan, "kau manusia paling aneh yang pernah kutemui." Pak Idi menyeringai. "Ya, itu saya sudah dengar dari banyak orang." Dan malam perlahan merayap ke hutan, menyelimuti mereka berdua yang masih duduk di batu itu. Dua makhluk dari dunia berbeda, namun untuk pertama kalinya berada dalam frekuensi hati yang sama. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam diri jin penjaga sumur. Sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Sesuatu yang mulai menuntunnya untuk memilih jalan baru. Udara malam merayap ke sela-sela pepohonan. Angin membawa aroma tanah basah, rumput liar, dan sisa kehangatan dari percakapan yang baru saja mengubah arah hidup jin penjaga sumur. Cahaya bulan menetes pelan dari celah dedaunan, membuat sumur tua itu tampak lebih jinak dari biasanya. Seakan mengerti bahwa penjaganya sebentar lagi akan meninggalkan tugas lamanya. Wali Pak Idi berdiri sambil merapikan sarungnya. Ia menepuk-nepuk kain itu seperti orang menepuk karpet sebelum jemur pagi. Jin perempuan itu berdiri di hadapannya, tampak ragu, seperti seseorang yang baru pertama kali akan melangkah keluar rumah setelah puluhan tahun terkurung. "Kamu siap?" tanya Pak Idi pelan. Jin itu mengusap tangannya sendiri, gerakan kecil yang menunjukkan kegugupan. "Aku belum pernah berjalan ke kampung manusia. Bahkan udara di luar pagar sumur saja terasa asing bagiku." Pak Idi tersenyum, menyalakan rokok baru. "Tenang, yang penting ikut saya. Saya ini penunjuk jalan profesional. Walaupun sering nyasar, tapi tetap sampai." Jin itu memandang Pak Idi tidak yakin, tapi ada percik kepercayaan yang muncul perlahan. Ia menarik napas, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan sebagai makhluk halus. Tapi entah mengapa, rasanya tepat. Langkah pertama ia ambil. Dan seketika, suara kecil terdengar dari dalam sumur. Seperti desir angin yang ditahan. Seperti nada rendah yang terpotong. Jin itu menoleh cepat. Wajahnya tegang. "Aku meninggalkan tugas. Sumur ini mungkin menegurku." Pak Idi mengangguk pelan. "Ya, kalau kamu sudah lama di tempat ini, pasti ada ikatan. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa pindah." Jin itu memundurkan langkah, ragu. Pak Idi menepuk bahunya. "Kamu tadi bilang ingin damai. Jalan keluar itu tidak pernah mudah. Tapi langkah pertama memang harus diambil." Jin itu memejam mata sebentar. Ketika membukanya lagi,
Cahaya lembut terpancar dari iris matanya. Cahaya yang berbeda dengan aura gelap yang selama ini memayungi dirinya. Ia kembali melangkah. Sumur itu bergetar sedikit, seolah memberi salam perpisahan. Tidak marah, tidak menghalangi, hanya merelakan. Mereka berjalan melewati gerimis kecil. Daun-daun memantulkan suara lembut saat hujan menyentuh permukaannya. Jin perempuan itu menatap langit untuk pertama kalinya tanpa harus bersembunyi di balik kegelapan sumur. "Ini indah," bisiknya. Pak Idi mengangguk. "Langit memang begitu. Kalau kamu lihat terus, bisa lupa kalau kamu pernah tinggal di tempat gelap." Jin itu tersenyum kecil. "Aku merasa aneh. Rasanya seperti aku baru pertama kali hidup." "Itu bagus," sahut Pak Idi. "Berarti kamu mulai berubah." Perjalanan mereka melewati jalan setapak kecil. Lampu-lampu kampung mulai terlihat dari kejauhan, seperti bintang-bintang kecil di tanah. Jin itu berhenti lagi. Suaranya bergetar. "Bagaimana jika manusia takut padaku?" Pak Idi menghembuskan asap rokok. "Kalau kamu muncul sambil teriak dan melayang, pasti takut. Tapi kalau kamu duduk manis dan tersenyum, paling hanya dikira pendatang baru." "Pendatang baru?" Jin itu mengulang pelan, seperti sedang mencoba istilah yang baru. "Iya, pendatang baru yang mau belajar bikin kopi." Semakin dekat ke kampung, suara-suara manusia mulai terdengar. Tawa anak-anak yang masih bermain meski malam hampir turun. Suara ibu-ibu yang sedang merapikan jemuran. Aroma masakan yang keluar dari rumah-rumah sederhana. Jin itu menatap semuanya seperti melihat dunia lain. Matanya berkilat kagum. Tapi di balik kekaguman itu, ada rasa takut yang hampir membuatnya memudar kembali menjadi bayangan. Pak Idi melihat itu. "Kalau kamu mau, saya jalan duluan. Kamu menyusul pelan-pelan. Tapi jangan hilang ya. Kampung ini luas. Kalau kamu menghilang, nanti saya capek nyarinya." Jin itu tertawa pelan. Tawa yang membuat udara terasa lebih ringan. "Aku akan ikut." Mereka melanjutkan langkah. Setiap meter yang mereka tinggalkan dari sumur tua, aura gelap yang dulu selalu menyelimuti Jin itu semakin memudar, berganti dengan energi hangat yang belum pernah menyentuh dirinya selama berabad-abad. Saat mereka sampai di batas kampung, Jin itu berhenti. Bukan karena takut, tapi karena dadanya terasa penuh. Seperti ada cahaya kecil yang tumbuh dari dalam. Cahaya yang menghapus bayangan lama yang telah ia tinggali begitu lama. "Pak Idi," ucapnya pelan. "Ya. Terima kasih karena datang ke sumur itu." Pak Idi tersenyum lebar. "Saya cuma lewat. Kamu yang memutuskan jalan keluar." Dan dengan langkah baru yang ragu namun berani, Jin perempuan penjaga sumur tua akhirnya memasuki kampung manusia. Langkah yang akan mengubah hidupnya. Dan langkah yang akan membuka jalan kekejutan yang belum pernah ia bayangkan. Langkah pertama Jin perempuan itu memasuki kampung membawa perubahan kecil pada udara malam. Seakan setiap detik yang ia lalui membuka satu pintu baru yang dulu ia tidak pernah tahu. Cahaya lampu minyak dari rumah-rumah sederhana menyambutnya dengan warna hangat yang memantul di gaunnya yang mulai kehilangan kegelapan. Kini gaun itu tampak seperti kain tipis berwarna redup, tidak lagi mengeluarkan bayangan pekat seperti sebelumnya. Pak Idi berjalan di depannya sambil menggoyang-goyangkan sandal jepitnya. "Nanti kamu jangan kaget kalau ada ayam kampung yang tiba-tiba lari. Ya, mereka sering salah paham sama tamu baru." Jin itu mengangguk, gugup tapi berusaha tegar. "Aku akan mencoba terlihat tidak menakutkan." "Tenang," ujar Pak Idi sambil menghembuskan asap rokok. "Kamu sudah terlihat lebih manusiawi daripada sebagian orang yang saya kenal." Mereka mendekati sebuah bangunan kecil di dekat perempatan kampung. Dinding kayunya sudah mulai termakan usia, tapi lampu kuning yang menggantung di depannya memancarkan suasana ramah. Aroma kopi hitam panas merambat ke udara.
bercampur dengan bau gorengan yang baru diangkat dari minyak. Warung kopi sederhana itu bernama Warung Kopi Barokah Damai. Pemiliknya adalah sahabat lama Paidi bernama Mahfud, pria kurus tinggi yang selalu kelihatan seperti baru bangun tidur meskipun sudah bekerja seharian. Paidi membuka tirai warung. "Fud, saya bawa calon pegawai baru." Mahfud menoleh. Tangannya yang memegang teko tembaga hampir jatuh. "Loh, itu siapa? Kok mukanya terang begini?" Matanya macam lihat masa depan. Paidi mengangkat alis seolah itu hal biasa. "Ini calon barista." Jin itu menunduk sedikit. "Aku ingin belajar. Kalau boleh." Mahfud tampak kebingungan. Ia menatap jin itu, lalu Paidi, lalu kembali ke jin itu. Tapi, dia ini kelihatan macam bukan manusia." Paidi menepuk bahu Mahfud. "Ya memang bukan, tapi dia punya niat baik, dan niat baik lebih penting daripada KTP." Mahfud membuka mulutnya untuk menjawab, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia akhirnya menyerah. "Ya sudahlah, kalau kamu bilang begitu, tapi jangan bikin pelanggan lari ya." Jin itu mengangguk cepat. "Aku akan berusaha tidak menakutkan siapapun." Mahfud mengelus wajahnya sendiri, pasrah. "Baik, pertama, kamu harus belajar menyajikan kopi." Paidi duduk di bangku paling pojok, mengangguk-angguk sambil menikmati suasana. "Nah ini, hidup baru buat kamu. Tidak ada sumur, tidak ada bayangan, hanya kopi." Mahfud memberikan cangkir dan tampah kecil berisi biji kopi kepada jin itu. "Coba, pegang ini." Jin itu menunduk, memegang biji kopi di tangannya. Biji kopi itu bersuara kecil saat disentuh, tapi tidak meleleh, tidak terbakar, dan tidak berubah jadi bayangan seperti yang ia takutkan. Bahkan aroma hangatnya membuat ia tersenyum. "Apa ini?" tanyanya pelan. "Kopi Robusta kampung sebelah," jawab Mahfud. "Aromanya kuat, tapi lembut di lidah." Jin itu menghirupnya pelan, lalu matanya berbinar. "Baunya seperti sesuatu yang tidak pernah ada di sumurku." "Itu namanya aroma bahagia," sahut Paidi sambil nyengir. Pelan-pelan, jin itu belajar bagaimana menuang air panas tanpa membuat cangkirnya pecah, bagaimana menggiling biji kopi, bagaimana menunggu seduhan drop per drop. Ia sangat teliti, seolah setiap gerakan adalah ritual suci yang harus ia pahami sebelum ia bisa hidup sebagai makhluk baru. Saat malam makin larut, pelanggan pertama masuk. Seorang kakek tua, selalu memakai peci miring, datang seperti biasa untuk pesan kopi hitam sebelum tidur. Ketika tirai warung bergerak terbuka, Mahfud langsung panik. Kamu jangan berdiri di depan pintu dulu. Nanti kakek itu..." Tapi sudah terlambat. Kakek itu menatap jin perempuan yang berdiri tegap di dekat meja. Mata kakek membelalak. Ia mundur satu langkah, lalu bersuara lirih, "Ini siapa?" Paidi menggoyang sandal sambil menjawab santai, "Itu pegawai baru. Namanya belum ditentukan, tapi dia ramah kok." Kakek itu memperhatikan jin itu lama, sangat lama. Lalu ia berkata pelan, mengguncang suasana warung, "Cantik juga ya." Mahfud hampir tumbang. Paidi tersedak rokoknya sendiri. Jin perempuan itu menatap kakek itu dengan bingung. "Cantik, itu maksudnya apa?" Kakek menepuk dadanya. "Cantik itu yang bikin hati adem." Jin itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, terima kasih." Dan untuk pertama kalinya, tidak ada manusia yang lari ketakutan saat melihatnya. Dari situ, berita tentang pelayan baru yang wajahnya adem walau sedikit aneh menyebar ke seluruh kampung. Pelanggan mulai berdatangan. Mereka kagum karena perempuan bergaun lembut itu selalu tepat dalam menyeduh kopi, dan setiap minuman yang ia sajikan terasa lebih hangat daripada biasanya. Orang-orang menanyakannya,
Dari kampung mana? Tinggal di mana? Sukanya apa? Ia tidak bisa menjawab semua, tapi ia selalu tersenyum, dan itu sudah cukup membuat pelanggan kembali. Semakin sering ia tersenyum, semakin berkurang aura gelap di tubuhnya. Gaunnya perlahan berubah wujud, menjadi kain sederhana seperti warga kampung pada umumnya. Matanya, yang dulu memancarkan bayangan sumur tua, kini memancarkan keceriaan kecil yang tulus. Pak Idi mengamatinya dari bangku pojok. Senyum tipis selalu muncul setiap kali jin itu berhasil melayani pelanggan dengan baik. Mahfud akhirnya berkata, "Di, kamu ini manusia aneh ya. Bawa makhluk halus, tapi ujung-ujungnya bikin warung ini makin ramai." Pak Idi mengangkat bahu. Kalau hati orang itu diterangi, gelap mana berani bertahan. Jin itu tiba-tiba mendekat. Ia membawa secangkir kopi untuk Pak Idi. "Ini untukmu, kopi pertamaku yang kubuat sendiri." Pak Idi menerimanya, menghirup aromanya, lalu menyesap sedikit. Ia mengangguk. Enak, rasa damai. Jin itu menunduk haru. "Aku sekarang merasa seperti aku benar-benar hidup." Pak Idi memandangnya. "Kamu memang hidup. Dari dulu hidup. Hanya belum menemukan rumah yang tepat." Malam itu, warung kopi kecil itu menjadi tempat bagi dua dunia menyatu dengan damai. Jin yang dulu menjaga sumur tua kini menjaga senyum pelanggan. Warung yang dulu sepi menjadi tempat berkumpul. Dan Pak Idi, dengan rokoknya yang tak pernah padam, menyaksikan perjalanan baru yang lahir dari keberanian kecil meninggalkan gelap. Dan begitulah, tanpa menikah, tanpa lamaran, Pak Idi justru membuat jin perempuan itu menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Perlahan tapi pasti, ia bukan lagi penjaga sumur tua. Ia menjadi pelayan warung kopi, penjaga damai, dan mungkin makhluk paling bahagia di kampung itu. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap makhluk memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak peduli sekelam apa masa lalunya, selama ada kemauan untuk meninggalkan kegelapan dan melangkah menuju cahaya, maka jalan itu akan terbuka. Kebaikan yang tulus, seperti yang dilakukan Wali Pak Idi, mampu mengetuk hati yang paling keras sekalipun. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah hukuman atau ketakutan, tetapi sapaan lembut, perhatian, dan niat baik untuk memulai hidup baru. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Cerita ini bersifat fiktif yang dibuat seolah-olah nyata agar mudah dipahami dan diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Silakan tinggalkan komentar. Tekan tombol like dan subscribe jika kalian senang dengan kisah seperti ini. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.